Itu ngomong-ngomong, kenapa yang diputar backsoundnya hanya backsoundnya Banti? Mohon maaf, ini kemungkinan besar mayoritas umat saya. Oh. Jadi Anda jangan sok iye di sini. Kayaknya Habib nggak boleh pakai mic ini buatan umat saya ini. Oke, mari kita mulai. Beda warna, beda jahitan, satu Indonesia bersama dalam kebaikan. Beliau dalam siddiq, kejujuran. Kejujuran akan aku pegang sebagai kedaulatanku. Satu kejujuran yang membuat beliau akhirnya dipercaya oleh Sayyidah Khadijah untuk menjadi pendamping dan mitra kerja dagang Sayyidah Khadijah. Hingga dinikahi oleh Khadijah karena Sayyidah Khadijah terpukau dengan kejujuran Nabi Muhammad dalam berdagang. Nabi Muhammad yang akhlaknya adalah amanah. Beliau memegang teguh amanah. Tidak ada dendam, yang ada amanah. Beliau memberikan amanat kepada siapa yang memang bisa menjaga amanat itu. Amanah seorang nabi sebagai salah satu akhlaknya. Akhlak ketiga nabi yaitu tabligh, penyampai yang bagi, yang baik, yang agung, yang sejuk. Suatu hari salah seorang dari jamaah majelis nabi ada yang buang angin. Kemudian kata para sahabat, kurang ajar sekali ada Nabi Muhammad engkau buang angin. Tidak ada yang tahu siapa yang buang angin. Kemudian kata para sahabat, biarkan nanti ketika sholat isya datang pasti yang buang angin harus wudhu. Kita tunggu siapa dia. Ketika iqamah dikumandangkan, semua sahabat menunggu siapa yang akan berwudu. Nabi, si penyampai yang agung, berdiri berkata, seorang yang paling baik adalah yang selalu memperbaharui wudunya. Mari kita wudu bersama. Penyampai yang agung, menyampaikan tanpa mempermalukan, menyampaikan tanpa menyakiti, menyampaikan apalagi tanpa kekerasan. Dengan kedamaian, dengan moderasi, dengan kesejukan. Dan akhlak terakhir dari beliau adalah fatonah, cerdas. Seorang yang sangat cerdas sehingga ketika orang kafir Quraisy di Mekah berebut hingga saling mau membunuh dan menumpahkan darah untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya, Muhammad Rasulullah yang cerdas menghamparkan sorbannya. Kalian ingin semua ini tidak ada pertengkaran tapi sama-sama merasakan mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya? Letakkanlah Hajar Aswad itu di tengah. Mari kita gotong bersama-sama. Kita kembalikan ke tempatnya. Kecerdasan seorang Nabi Muhammad dalam mengurai konflik dengan satu tips, yaitu gotong royong. Shallu ala Nabi Muhammad. Tadi Habib sudah menjelaskan 4 sifat Nabi Muhammad. Beliau sangat fasih, nggak heran karena beliau cucunya. Saya mengambil satu saja, mengambil satu sifat yang mungkin kita semuanya, karena sifat itu kita ada, yaitu tentang cinta. Cinta untuk siapapun, kebencian bukan untuk siapapun. Di dalam agama Buddha, Sang Buddha mengajarkan tentang metta, cinta kasih. Maka umat Buddha enggak banyak doanya, sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia tanpa terkecuali. Saya ketika bersama Habib, ketika berdoa enggak pernah semoga semua makhluk berbahagia kecuali Habib. Enggak. Enggak ada. Enggak ada ya Habib ya. Kalau semua agama kita mengajarkan tentang cinta, untuk apa lagi kita memandang yang lain dengan kebencian. Alasan kenapa Habib menyelenggarakan festival ini dan kenapa nanti Bante ikut ya? Kenapa mau join gitu? Selain kan nggak mungkin melogin-kan orang segini, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Nah itu pertama Habib. Jadi kenapa saya bikin acara begini?
Itu tujuannya adalah untuk dua hal. Yang pertama adalah memberikan pengalaman bermaulid yang berbeda bagi teman-teman muslim yang sudah sering bermaulid. Tetap khusyuk, tetap sahdu, tetap bersalawat, tapi kita juga mendapatkan insight dengan asik, dengan cair. Dan yang kedua, untuk teman-teman non-muslim atau teman-teman yang tidak terbiasa dengan maulid, maka ini adalah panggung untuk bisa mendapatkan pengalaman, experience tentang maulid Nabi Muhammad. Jadi inilah Indonesia. Meskipun kita berbeda, tapi kita harus saling mengenal agar tidak ada kecurigaan di antara kita. Dan agar bisa yang non muslim juga ikut, maka disetlah acaranya seperti ini. Karena kalau maulidannya kayak di masjid atau di majelis kan mungkin agak rooming ya yang non muslim untuk ikut, untuk masuk, kok kayaknya saya gak pantas atau malu atau gak tahu cara mainnya atau gimana gitu kan. Kalau gini kan enak. Kalau Bante belum jawab. Kalau Bante kenapa tertarik untuk datang ke sini selain dari Habib ya? Nyaman ya rasanya ngomong di depan banyak orang ya? Nyaman kan? Gak pernah ya punya umat sebanyak ini? Nah, di sinilah Bib, saya selain nyaman di sini kayak latihan dulu gitu kan. Oh latihan, oh latihan. Enggak, karena saya meyakini bahwa memang kita berbeda keyakinan tetapi kita masih bersama dalam. Hanya ini outfit skena maulid. Skena maulid. Kenapa? Dan ini outfit orang yang bertanggung jawab. Loh? Karena kalau Anda pakai baju gini, Anda gak bisa lari dari tanggung jawab nih. Oh, susah. Iya, ini orang bertanggung jawab tuh begini outfitnya. Nih, itu orang bertanggung jawab. Oh, kalau aku ya bebas lari. Kalau Bante nih, mohon maaf ini Bante ya. Tapi serius ini Ril, iya. Ini bukan cosplay Habib ya. Bukan. Dikira cosplay Habib kan. Kalau saya memang seperti ini. Bante pakaiannya seperti ini udah zaman Buddha. Memang pakaian sederhana para pertapa. Oh. Dan bener-bener cuma 2 style aja. Gak banyak-banyak. Dan gak pernah ganti gini aja. Ada aroma-aroma gak tadi? Biasa. Enggak, kalau sendalnya memang harus sendal gunung gini Bante? Enggak sih, Bibi. Enggak ya, terserah ya. Yang lain sepatu Bante. Enggak, tapi kalau ini beneran ya. Kalau gundul itu memang ya Bante? Memang harus gundul, tapi kan gunawan ini kan. Apa itu? Gundul tapi menawan kan. Menawan tapi gak nikah. Ya. Saya tadi mau ke situ tapi Habib aja yang ngomong. Enggak gitu Ril. Ya? Memang saya nggak bisa nikah. Iya. Biasa jatahnya diambil Habib kan. Kan datang pun kita nggak tahu. Yang tahu Mbak Tantri. Betul. Seandainya aduh Muhammad hadir dalam acara ini Mbak Tantri. Ya, hadir di tengah-tengah kita lah. Dan Mbak Tantri dari panggung ini berkesempatan untuk menyampaikan satu hal kepada beliau. Apa yang mau disampaikan? Oke, bagus. Belum. Wah, ini Bante siap industri juga ini. Kacau juga. Oke. Apa kira-kira Mbak Tantri? Kalau ada Nabi Muhammad di sini, yang pasti saya mengucapkan terima kasih banyak sebagai saya takut salah ngomong, tapi yang pasti saya mengucapkan terima kasih banyak. Dan saya mau nanya, boleh nggak Nabi Sherlock dong alamatnya di mana biar saya bisa ngikutin terus? Wih, tetap berkemajuan ya, bagus. Iya benar ya. Iya, Sherlock ya. Sherlock. Dan benar. Kan dalam Al-Quran itu in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu mencintai Allah, ikuti jalan Nabi Muhammad. Jadi paling pas tuh ya minta Sherlock emang. Cuman setelah dikasih Sherlock berupa ajaran, akhlak, sunnah. Anda OTW enggak? OTW kok Bi. OTW masih mandi. OTW tapi masih mandi. Udah di Sherlock gak OTW. Ada, pasti menjalankan. Cuman kadang kan sinyalnya agak-agak lemot kan. Ada lah belok-belok dikit, belok sedikit jalannya yang agak-agak dalam tetap jalannya ke sana. Nah itulah dalam Islam, itu walaupun kita salah belok, Nabi Muhammad itu gak pernah mengajarkan untuk menyesat-nyesatkan. Persis seperti Google Maps. Oh iya. Iya. Kalau kita seharusnya ke kiri tapi kita belok kanan gak bilang, sesat lo, enggak. Enggak.
tapi langsung di depan belok kiri. Iya. Depan lagi Belok kiri. kiri. Lagi. Iya. Enggak tiba-tiba langsung, woi gitu enggak ya? Iya. Enggak tiba-tiba belok kiri langsung, woi, hei. Makanya Enggak. kata Nabi Muhammad, siapa yang menyesatkan, mengkafirkan, membid'ahkan, memusyrikkan orang lain yang tidak terbukti, maka kekafiran dan segala keburukan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Silakan siapapun yang ingin bertanya. Sebagai orang yang berkualitas, orang yang diunggulkan di agama Buddha. Tapi kenapa nggak boleh punya anak? Padahal kalau punya anak bisa punya bibit yang bagus, terus juga punya bibit yang didikannya juga bagus, lingkungannya juga bagus. Apa nggak mau membentuk kader-kader untuk memperbanyak? Gitu. Makasih Bante. Oke, jadi satu kalimat yang sering saya ungkapkan. Jadi kita manusia itu tidak cukup berkembang biak tapi harus berkembang baik. Weh. Kalau jomblo itu nasib, kalau Bante itu pilihan. Ada satu kitab Al-Ulama Al-Uzzab, ulama-ulama yang jomblo. Di dalamnya itu ada Imam Nawawi, Imam Zamakhsyari, Ibnu Taimiyah dan lain sebagainya yang memilih jomblo demi ilmu pengetahuan, demi mendedikasikan dirinya bagi ilmu pengetahuan. Yang masalah itu, kalau ulama, Bante, jomblo itu kita gak suudzon. Oh berarti mengedepankan batin, ilmu, oh pokoknya hal-hal yang baik. Yeah. Kalau Anda jomblo, Ya. kita suudzon, Ya. berarti gak laku aja tuh. Ya. Atau Tindernya nggak premium ya? Bante tadi kan Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salat